Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Sahabat yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus selalu merajai hati kita semua. Sahabat Dehonian yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Dehonian edisi 26 Januari tahun 2017. Renungan pada kesempatan ini akan dibawakan oleh saya sendiri, Romo Gregorius Jenli Imawan SY. Adapun sebelum kita memulai renungan singkat kita, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi pokok permenungan kita bersama. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Dehonian yang terkasih, adalah seorang romo di sebuah keuskupan, secara khusus Keuskupan Tanjung Karang, yang lebih dari 10 tahun yang lalu berkarya di salah satu paroki. Romo Rai, sebut saja namanya demikian. Sebagai romo rekan di paroki tersebut, beliau menunjukkan keseriusan dan ketekunan dalam memberikan pelayanan kepada umat. Dengan gaya, cara bicara, dan penyampaian homili yang menarik, Romo Rai sungguh disenangi oleh banyak umat. Umat sungguh kagum terhadapnya, termasuk juga ada salah seorang anak yang diam-diam menaruh kagum padanya juga. Dengan melihat gaya pelayanan yang ramah, sopan dan menarik, Romo Rai mampu membangun suasana penuh keakraban dan kekeluargaan dengan siapa saja, termasuk dengan anak itu. Bahkan kedekatan antara Romo Rai dengannya semakin terjalin oleh karena kesamaan hobi, yakni ikan cupang. Romo Rai memang supel orangnya, bahkan sering menyapa anak itu dengan kata kunci, ikan cupang. Lantas, keduanya pun, jika berbicara soal hobi yang sama itu, serasa tidak ada sekat pemisah. Lambat laun, anak itu semakin terasa dekat dengan gembalanya. Kedekatan inilah yang kemudian hari membangkitkan semangat panggilan dalam dirinya yang mengatakan, "Saya ingin menjadi romo seperti Romo Rai." Inilah awal panggilan dalam sejarah hidupnya. Kini, sudah hampir 14 tahun anak itu menjalani hidup panggilan. Dan kehadiran Romo Rai sungguh mengena di hatinya, sehingga memampukan anak itu untuk mengenal hidup panggilan sebagai imamat.
Tidak ada kata lain selain ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang telah memanggilnya, bahkan dengan cara yang sungguh sangat sederhana, yakni dengan memperkenalkan Romo Roy karena berjumpa dengan hobi yang sama, yakni ikan cupang. Kini, anak itulah yang sedang berbicara kepada Anda. Sahabat Dionian yang terkasih, setiap hari kita dikaruniai talenta, sebuah kemampuan diri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain jika ditilik secara kuantitas maupun kualitas. Talenta itu seyogianya menjadi tanda bagi kita untuk tampil di hadapan dunia sebagai saksi kebaikan Allah dengan menyumbangkan talenta yang kita miliki bagi perkembangan hidup sesama. Tuhan Yesus berkata demikian, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Pelita itulah sumber cahaya yang seharusnya membuat kita bersinar, seperti talenta kita masing-masing yang harapannya juga demikian. Romo Roy dengan talenta panggilan imamatnya mampu memberikan kesejukan kepada umat yang dilayaninya, dan bahkan membangkitkan jiwa panggilan imamat dalam diri seorang anak kecil pada waktu itu. Demikian dengan kita pula lah harapannya. Setiap dari kita diundang untuk menunjukkan, menyinarkan, dan membagikan talenta yang kita punya. Entah itu panggilan sebagai orang tua, anak, pekerja, pelajar, ataupun talenta yang ditujukan dengan kesediaan hati untuk berbagi, mengasihi, dan lain sebagainya, di mana itu semua kita jadikan sebagai sinar ataupun pelita bagi dunia. Tuhan itu baik, dan kita pun mengamininya demikian. Ia pasti memberikan kita sesuatu untuk dapat dibagikan kepada sesama. Tinggal kini kita sendiri mau membagikannya atau tidak. Tuhan memberkati. Amin.